One, two, three, come on. Come on, come on. Kick. Halo, anak-anak kelas 6, kembali lagi sama Ibu. Kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang PKN, ya. Silahkan buka buku kalian halaman 33. Halaman 33 kita berbicara tentang contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, hari ini kita membahas tentang contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah bisa menerapkan kerukunan secara tidak langsung, maka persatuan dan kesatuan itu pasti akan tercapai. Kenapa demikian, Bu? Gitu kan? Karena ketika kita rukun, artinya kita tidak saling tengkar. Kalau kita tidak saling tengkar, artinya kita bersatu. Kemudian terbentuklah suatu kebersamaan, ya, sehingga persatuan dan kesatuan itu terwujud. Persatuan dan kesatuan bukan hanya di lingkup negara, ya, dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya itu, tapi persatuan dan kesatuan juga dalam lingkup misalnya keluarga, kemudian sekolah, ataupun kehidupan kita dalam masyarakat. Ya, kalau dalam keluarga masih bisa dikatakan persatuan dan kesatuan, karena kalau kamu rukun, maka di dalam keluarga pun tidak ada yang bertengkar. Artinya kita saling menghargai, saling memahami, ya, saling mengerti, saling menghormati, ya. Walaupun dalam lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Kemudian bila kamu sudah terbiasa menerapkan dalam keluarga, secara otomatis dimanapun kamu berada, sikap itu tidak akan pernah hilang. Kenapa bisa demikian? Karena sesuatu yang sudah kamu tanam dari kecil, sesuatu yang sudah ada dalam diri kamu, hal kerukunan tadi sudah ada dalam diri kamu, maka dimanapun kamu berada, mau kamu di sekolah, mau kamu di lingkungan masyarakat, ataupun kamu pergi ke kantor orang tuamu, atau bertemu dengan saudara yang lainnya atau teman yang lainnya, itu sikap kerukunan itu tidak akan pernah berbeda, tidak akan pernah berubah, karena itu sudah ada dalam diri kamu, sudah diajarkan dalam diri kamu dalam lingkup keluarga, ya. Coba perhatikan yang ada di halaman 33. Yuk, kita sama-sama cek, ya, sama-sama lihat. Nah, di halaman 33 ini, ya, dia menceritakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Jika kehidupan keluarga yang rukun dan menerapkan nilai persatuan dan kesatuan akan berpengaruh positif terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, itulah yang aku sampaikan tadi. Bila hal itu sudah kamu terapkan di rumah, kamu tidak pernah bermasalah dengan orang rumah, rukun, tercapailah persatuan dan kesatuan di rumah, maka dimanapun kamu berada, sikap itu tetap ada, tidak akan pernah hilang, ya. Karena apa? Karena itu sudah ada dalam diri kamu dan kamu sudah diajarkan oleh orang tuamu, ya. Karena kan nggak mungkin orang tua di rumah mengajarkan hal yang tidak baik. Ataupun misalnya kamu diajarkan untuk hidup rukun, tidak boleh bertengkar dengan saudaramu. Terus kamu ketika di sekolah, kamu malah tengkar dengan teman-temanmu. Kan tidak demikian, orang tuamu tidak mengajarkan hal demikian, kan. Ingat, bagi kamu yang masih kayak gitu, rubah,
Nggak boleh seperti itu, karena orang tua tidak pernah mengajarkan hal itu. Oke? Nah, itu dia ya. Kemudian di sana ada sebuah pepatah yang seperti Ibu sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pemahamannya adalah bila kita bersatu maka kita kuat. Jika kita tidak bisa bersatu, maka kita akan lemah. Lemah artinya kita mudah sekali diadu domba. Kita mudah sekali diprovokasi. Kalau bahasa keren itu dikompori, ya. Begitu dikompor dikit aja langsung keluar emosinya. Nah, demikian. Tapi hal itu tidak akan pernah terjadi jika kamu memang memiliki kasih, memiliki kerukunan, menghargai. Itu tidak akan pernah terjadi. Makanya itu hidup rukun itu sangat perlu. Karena apa? Karena kita orang-orang yang beragam. Seperti yang Ibu sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya ataupun hari ini Ibu sampaikan, Ibu ingatkan kembali, yang namanya kita tidak bertengkar itu tidak mungkin. Ya, kita jelas bertengkar, kita jelas bisa berselisih paham, kita jelas bisa berbeda pendapat, tapi kita punya yang namanya kasih, kita punya yang namanya maaf, kita punya yang namanya terima kasih dan minta tolong. Ya. Kalau hal itu kamu terapkan dalam hidup kamu, Ibu yakin dan percaya deh, kamu tidak akan pernah punya musuh. Ya, tapi dimanapun kamu berada, kamu tetap akan membawa kerukunan, persatuan, kesatuan, dan kedamaian. Ya. Nah, itulah kenapa kamu diajarkan hal seperti ini sejak kecil, biar nilai-nilai kerukunan itu sudah tertanam dalam diri kamu, dan kamu juga memiliki nilai itu sampai kapanpun usia kamu. Dimanapun kamu berada, sikap itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terganti. Ya. Nah, itulah contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga bisa kita tambahkan lagi, misalnya contoh di lingkungan masyarakat. Ketika kamu bermain, kamu berselisih paham, ataupun tidak terima dengan apa yang dibicarakan temanmu, itu hal biasa. Tapi kita tidak perlu sampai mengambil hati ya pembicaraan itu. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kamu rasa, ya ketika kamu melakukan pembelaan tapi tidak didengar, ya sudah, ya tidak perlu dipaksa, ya, karena yang lain akan melihat yang benar itu seperti apa. Karena yang namanya sesuatu yang benar itu pasti akan terlihat dan akan terungkap. Jadi jangan sakit hati kalau kamu merasa dia menuduh saya difitnah Bu sama dia, gitu kan. Jangan sakit hati, biarkan aja. Kalau memang fitnahan itu salah, tidak sesuai, ketika kamu membela dan tidak didengarkan, ya sudah. Suatu saat juga pasti akan terlihat siapa yang benar, siapa yang tidak. Jadi yang namanya rukun itu artinya kamu harus bisa membuat kadar emosi kamu itu di bawah, ya, tidak mudah terpancing emosi, itu intinya. Karena itulah kamu selalu diajarkan tentang kasih, kemudian saling menghargai, saling menghormati, ya. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada hari ini. Ibu harap dari video pembelajaran ini kalian lebih mengenal lagi, kemudian lebih menerapkan kembali tentang kerukunan tersebut, ya, tentang nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat, ya. Nah, untuk latihan kamu hari ini, silakan kalian buka halaman 34. Di sana ada kegiatan kinerja praktek, ya.
Jadi kamu menuliskan bentuk-bentuk pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ada 3 ya, jadi cukup 3 aja, 3 dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Boleh dalam bentuk tabel kamu buat, ataupun dalam pointer ya, rincian tiap bentuk pelaksanaan disesuai tempatnya, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Boleh kamu buat seperti pointer ataupun tabel, terserah. Yang penting di sana sudah jelas kamu tuliskan 3 dari bentuk-bentuk pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Oke, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari bisa mengingatkan kamu kembali dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, terapkanlah dari sekarang, karena kalau dari kecil kita sudah terbiasa, maka sampai dewasa akan terbiasa. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!